Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Khalid Al-Hidayah dengan NIM 2002051, jurusan Teknik Informatika Universitas Nurdin Hamzah Jambi. Baiklah, dalam video ini saya akan memperjelaskan tentang perangkat input dan output yang ada dalam komputer. Komputer memiliki perangkat yang terdiri dari perangkat input dan output. Perangkat input maupun output mempunyai peranan penting dalam mengerjakan fungsinya masing-masing. Selain itu, ada juga yang disebut sebagai hardware dan software. Input dan output biasanya dilambangkan dengan huruf I atau O, merupakan sistem mikroprosesor yang dipakai untuk menghubungkan perangkat luar dengan komputer. Benda yang termasuk dalam perangkat input dan output diantaranya mouse, keyboard, flash disk, joystick, monitor, serta printer. Berikut adalah perangkat input komputer. Yang pertama ada keyboard. Kedua mouse, touchpad, light pen, scanner, joystick, trackball, kamera digital, handycam, dan sebagainya. Baiklah teman-teman, yang pertama adalah input. Pengertian input. Input adalah masukan. Jadi perangkat input pada komputer berarti perangkat masukan yang memberi perintah langsung berupa informasi digital pada pengguna. Benda ini dapat dilihat, diraba, bukan seperti perangkat lunak komputer yang sifatnya tidak dapat diraba karena berupa 2 dimensi, kecuali kalau 4 dimensi itu bisa dilihat dan dirasakan. Perangkat input merupakan perangkat pendukung yang berfungsi untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan alat komputasi ini. Berikut akan saya jelaskan daftar contoh input device. Yang pertama ada keyboard. Kalian sudah pasti tahu apa itu keyboard, bukan? Keyboard ialah alat untuk memasukkan data yang berupa huruf, simbol, angka, dan sebagainya. Dengan perangkat keyboard kita bisa membuat teks, laporan, dan sejenisnya. Untuk huruf terdapat huruf A sampai Z. Selain itu dapat juga memasukkan tanda baca, koma, titik, perintah, dan tanya. Juga ada simbol garis miring, titik, titik 2, kurung, persen, pagar, bintang, tanda kutip, dan sebagainya. Yang kedua ada mouse. Mouse merupakan perangkat input yang digunakan untuk menunjukkan pointer atau kursor pada layar. Mouse ialah istilah pinjaman dari bahasa Inggris yang berarti tikus. Bentuknya yang pas untuk digenggam di tangan dan ukurannya kurang lebih sama dengan ukuran rata-rata ukuran tikus. Terdapat 2 tombol yang bisa diklik dengan jari telunjuk dan dengan jari tengah. Orang menyebutnya klik kanan dan klik kiri. Masing-masing tombol memiliki fungsi yang berbeda. Klik kiri mempunyai fungsi seperti enter untuk menunjukkan OK. Sedangkan klik kanan memiliki beberapa pilihan menu. Yang ketiga ialah light pen. Light pen atau pena cahaya ialah sejenis piranti layar sentuh sebagai pengganti jari tangan sebagai salah satu perangkat input atau input device pada komputer. Light pen sering dipakai untuk keperluan grafis atau menggambar. Bentuknya sangat portable seperti pulpen dan bisa mengeluarkan cahaya saat ujung pena digoreskan pada layar monitor. Jadi kita dapat menulis ataupun menggambar dengan mudah. Layar monitor mampu merekam tiap baris per detik sebanyak 6 sinyal elektronik. Monitor yang dapat menerima sinyal cahaya dari light pen bukanlah monitor sembarangan, melainkan monitor yang mempunyai kabel penghubung. Contohnya seperti notebook. Yang keempat ada touchpad. Touchpad merupakan perangkat input yang bekerja layaknya mouse, yaitu sebagai penunjuk, pointer, atau kursor. Bedanya, mouse tergolong portable device yang dapat dipasang dan dilepas, sedangkan touchpad
biasanya terdapat pada laptop atau notebook yang sudah terpasang secara permanen. Cara menggunakannya hanya menggerakkan jari pada permukaan touchpad. Yang kelima adalah scanner. Scanner memiliki fungsi untuk menampilkan atau mengcopy teks atau gambar melalui layar monitor dan dapat disimpan dengan berupa file. Hasil kopiannya sangatlah mirip mulai dari warna dan bentuk. Untuk ukuran bisa diedit sesuai dengan kebutuhan. Mesin scanner zaman sekarang fungsinya bisa merangkap sebagai mesin fotokopi dan printer. Ketika tugas penting dalam percetakan ini dapat ditemukan dalam suatu alat 3-in-1. Yang keenam adalah joystick. Ini pasti anak PS sudah tahu ini. Joystick ialah alat berupa tuas dan bisa bergerak ke segala arah. Gunanya untuk mentransmisikan arah pada permainan video game. Perangkat ini dilengkapi dengan tombol-tombol untuk melakukan beberapa fungsi dan tugas. Yang ketujuh adalah trackball, merupakan benda kecil bulat yang dapat digerakkan ke atas dan ke bawah. Benda ini terdapat pada mouse, biasanya terletak di tengah atas. Fungsinya untuk menggerakkan layar secara vertikal, naik ataupun turun. Trackball memudahkan pengguna dalam menggeser atau memindahkan halaman. Baiklah, kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu adalah output. Output berarti luar. Jadi perangkat output ataupun output device adalah piranti pada komputer yang dapat menghasilkan atau menampilkan keluaran dari hasil pengolahan data. Data diolah oleh komputer lalu dikeluarkan berupa produk. Alat yang mampu menghasilkan produk dari olahan data komputer inilah yang disebut perangkat output. Produk itu bisa berupa suara, video, cetakan, teks, gambar, foto, dan sebagainya. Berikut saya akan menjelaskan contoh alat output. Yang pertama ada monitor. Monitor adalah keluaran yang berupa sinyal elektronik sehingga menghasilkan gambar yang sering kita lihat di layar monitor. Gambar tersebut hasil dari pemrosesan data. Resolusi gambar tiap monitor berbeda-beda. Resolusi mempengaruhi ketajaman gambar. Semakin besar resolusinya, maka akan semakin bagus gambarnya. Dan sebaliknya, jika resolusinya rendah, maka gambarnya akan semakin burik. LCD dapat kita jumpai pada alat elektronik. Contohnya seperti kalkulator, televisi, notebook, dan layar komputer. Beberapa kelebihan LCD diantaranya hanya membutuhkan daya listrik yang sangat rendah, mengeluarkan panas sedikit, tipis, dan beresolusi tinggi. Yang kedua ada printer. Printer berfungsi untuk mencetak data dari komputer, baik berupa teks maupun gambar atau foto. Cetakan dari printer berbentuk hard copy yang dicetak di atas kertas. Alat utama untuk menghasilkan cetakan adalah tinta dan tinta bubuk atau toner. Jika tidak ada tinta, maka kita tidak bisa mengcopy ataupun Mesin cetak memiliki 6 jenis, yaitu daisy well, dot matrix, drum laser, chain, dan inkjet atau bubble jet. Sekarang perangkat cetak tersedia dengan kemampuan multifungsi sehingga pekerjaan di bidang percetakan maupun penerbitan menjadi lebih mudah. Yang ketiga adalah speaker. Speaker ialah perangkat keras yang dapat menghasilkan data berupa audio ataupun suara. Piranti ini bisa juga disebut dengan pengeras suara karena mampu mengeluarkan volume suara yang menggelegar. Berbeda dengan earphone yang sifatnya private atau bisa disebut pelit. Suara hanya bisa didengar oleh pengguna, sedangkan speaker mengeluarkan gelombang suara yang sifatnya keras sehingga orang di sekitar kita bisa mendengar. Yang keempat adalah earphone atau headset. Berfungsi sebagai alat untuk mendengarkan data berupa audio
tanpa bantuan speaker. Perangkat ini dapat dipasang pada telinga pengguna sehingga hanya pengguna yang dapat mendengar suara yang muncul dari komputer ataupun handphone yang kalian gunakan. Selain itu, piranti ini juga dapat dipakai untuk berbicara karena ada perangkat komunikasinya. Yang keempat adalah proyektor. Proyektor adalah perangkat keras yang merupakan sejenis alat optik. Berfungsi menampilkan gambar di layar proyeksi atau benda lain yang dapat menerima pantulan cahaya. Ada berbagai jenis proyektor, yaitu proyektor LCD, proyektor film, slide, overhead, dan proyektor proyeksi. Perangkat output satu ini mengintegrasikan sistem optik, sumber cahaya, dan display, lalu memproyeksikan video atau gambar ke layar atau dinding. Demikian pembahasan yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang atau tidak enak didengar. Mohon maaf karena saya baru bermula di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.